Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, ketua kita Bapak Yusrizal dan juga wakil Bapak Ici sekaligus Pak RT kita dan juga segenap jajaran, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran untuk senantiasa memanajemen sebaik-baik mungkin masjid kita ini sehingga masjid kita ini senantiasa makmur, senantiasa baik dan insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian. Pertama dan tentunya paling utama, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah. Kita masih diberikan kemudahan taufik oleh Allah sehingga kita masih bisa menambah-nambah ibadah kita, menunaikan kewajiban kita, menuntaskan kewajiban kita dengan menuntaskan sunnahnya. Setelah kita menuntaskan kewajiban itu, sholat 5 waktu, sholat maghrib, kemudian kita tunaikan di masjid yang merupakan sunnah, maka sekarang kita melanjutkan dengan kajian ilmu yang juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan berniat dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, dan insya Allah di akhirat kita bertemu dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Izzatul Islam dirahmati Allah, pertama kami diminta oleh Pak Ketua kita untuk sedikit sama-sama saling belajar dalam rangka memakmurkan masjid kita. Tentu salah satu aspek yang harus kita makmurkan yaitu kajian ilmunya. Kenapa kajian ilmu itu penting? Karena kajian ilmu itu merupakan bagian daripada perintah Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu faridah, bukan cuman fardu. Kalau sholat itu fardu, tapi ketika menuntut ilmu disebutkan di hadis itu faridah. Ada tambahan lagi, ada tambahan ya, ada tambahan tak marbutah. Faridah artinya wajibnya lebih tinggi. Karena apa? Karena menuntut ilmu itulah, dengan menuntut ilmulah kita bisa memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, dan memperbaiki akhlak kita.
Maka dari itu kita manusia ini punya nilai. Kalau kita nak tahu Pak, sapi itu nilainya di mana Pak? Kaget nak nyari kurban ini. 4 bulan, 5 bulan lagi nak nyari kurban. Nilai sapi itu di mana? Di dagingnya. Jadi sapi itu makin berat makin bernilai. Makin kalau yang sudah limosin tingkatannya, yang sudah hampir seton itu ratusan juta. Lalu kita biasanya yang standar, yang 16 juta, 17 juta, yang dagingnya itu mungkin 50 kilo atau lebih dari itu. Nah ternyata nilai daripada sapi itu dagingnya. Nilai daripada sapi itu dagingnya. Nilai burung itu dari mana Bu? Suaranya. Makin bagus suaranya di kontes-kontes itu, padahal dagingnya dikit, kecil burung tuh, kurus malah, tapi suaranya bagus. Bahkan ada burung yang pacak niru kita, jika kita assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi bedanya nilai di antara burung itu yang paling bagus suara, yang paling bagus suaranya bernilai. Nah, bagus suaranya bernilai. Ada yang rego 1 juta, ada yang rego 2 juta. Apa yang 1 juta nih pacak apa? Pacak niru, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang 2 juta pacak apa? Pacak nyanyi Indonesia Raya. Yaya Najib ini, cerita Yaya Najib. Yang 3 juta ini pacak ngapa ini? Dia ini yang 3 juta ini pacak nyanyi juga? Tidak pacak. Pacak nyebut assalamualaikum? Tidak pacak. Ngapa pacak 3 juta? Karena yang rego 1 juta dengan 2 juta ini manggil yang 3 juta bos. Jadi lebih mahal yang 3 juta. Walau kata kebacaan disebut bos dia. Jadi nilai burung itu ada di suaranya. Nilai manusia di mana Pak? Apakah di dagingnya pecah sapi tadi? Di dagingnya yang ceramah ini caknya lebih bernilai. Hampir 100 ini. Ternyata nilai kita bukan di situ. Apakah di suaranya? Juga bukan di situ. Ternyata kata para ulama, nilai manusia itu ada pada ilmu dengan akhlak. Ada manusia yang hartanya banyak, tapi di mata manusia lain tidak bernilai karena kurang ilmu dengan kurang akhlak. Maka disitulah pentingnya kita menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu beberapa derajat. Jadi ada nilai kita. Ada nilai ketika kita berilmu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lagi-lagi tentang ilmu. Jadi barometer kebaikan manusia di sisi Allah pertama ilmu. Tapi ilmu tidak cukup. Ilmu itu harus berbuah. Apa buahnya? Akhlak. Akhlak. Akhlak itu ada 2. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Wong yang bernilai di sisi Allah, dia berakhlak kepada Allah tentu. Harus. Mana manusia yang berakhlak kepada Allah? Dia beriman kepada Allah. Kemudian dia senantiasa menjalankan perintah Allah. Itu merupakan akhlak kepada Allah. Tidak cukup berilmu, Pak. Berilmu, tinggi misalnya ilmunya, tapi tidak sholat. Dia tidak kata nilai di sisi Allah SWT. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Oh, guru kami itu berilmu, Ustaz. Tinggi ilmunya. Semayangnya tidak di masjid lagi, tapi semayangnya di Masjidil Haram. Padahal mendap di kamar. Itu ilmu. Pentingnya ilmu. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala pun dibarengi dengan akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia. Ada wong yang akhlaknya baik,
sopan, santun, ngomong tutur katanya bagus, tapi tidak sholat, tidak bernilai di hadapan Allah. Tidak kasih nilai. Tapi ada orang yang rajin sholat, ngajinya bagus, ibadahnya bagus, tapi tidak berakhlak dengan manusia. Ngomongnya kasar, galak mudi ke wong. Apalagi zaman baru selesai ini, zaman pemilu, galak mudi ke caleg. Datang caleg siko, oh iya, insya Allah, ada 1000 suara ada. Datang caleg 2, ada, ini KTP-nya fotokopi. Yang itulah di fotokopinya. Double. Maka dia tidak bernilai di sisi Allah. Nilai kita ada pada ilmu dan juga akhlak. Nah, begitulah esensi pentingnya kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak Allah jingok di akhirnya, Bu. Tidak Allah jingok sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, tapi proses menuntut ilmu itulah yang mendapatkan nilai. Ya, ini bebelan, Ustaz. Tak baca-baca, apalagi lah tua umur 50 ini, uji peribahasa atau pecah ngukir di pucuk banyu. Pokoknya asak ngapal surah An-Naba tuh amma tuh lah. Berulang-ulang kali lupa, proses itulah yang dinilai. Proses salaka itulah, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tariqan, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang paling mudah untuk masuk surga itu ya menuntut ilmu. Sama kita yang hadir di sini, di dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah, dari kita keluar dengan niat untuk beribadah, dan salah satu niat itu menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, dia itu sama dengan wong yang berjihad di jalan Allah. Pahala kita duduk di sini, Pak, duduk kita nih, bersender pula, duduk, ngena banyu minum, ngena ilmu, duduk di ruangan AC, terdingin, sama pahalanya dengan wong yang berjihad di jalan Allah sekarang di Palestina. Mujahidin di Palestina itu yang ngangkat senjata, yang senjatanya berat-berat. Kalau jengok senjata rudal anti tank itu, kalau kita, Pak, nak berjihad, kita ini ngukur kita, baik. Aku nak berjihad, Ustaz, tak datang ke Palestina. Jadi roruan wong baik gitu. Iya, sampai ke Palestina, wong Palestina nyaroi baik. Karena kita tidak mampu. Tapi dengan kita duduk di majelis ilmu ini, dengan duduk kita sini sesaat, bahkan kata Nabi saatan itu bisa sesaat, bisa sejam. Dengan kita duduk di sini, mungkin 30 sampai 45 menit, nunggu waktu isya, maka pahalanya pecah wong yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia pulang. Berarti bahkan saat kita, misalnya kita nih, ada di antara kita dan kajian ini, tertidur, tidak bangun lagi. Nah laju aja kita mamang ini. Maka mamang itu meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan fisabilillah, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Abu, galak, Mang. Kalau tidak yakin mana? Yakin ke dulu gitu. Meninggalnya kita di sini, kalau kita ninggalin, maka kita dalam keadaan fisabilillah, syahid. Itulah berkahnya wong yang menuntut ilmu. Berkahnya wong yang menuntut ilmu. Maka kita niatkan, kita ikhlaskan niat karena Allah. Karena Allah datang ke sini, bukan karena Pak RT. Pak RT langwe, sore tadi. Uji Pak RT jangan datang. Koknya datang malah ini. Walaupun niat pertama kita di situ, kita perbaharui. Kita perbaiki niat kita. Pokoknya kita datang, uji Pak RT tadi sebulan 2 kali, kita datang ke sini, kita belajar ilmu. Karena kita disitulah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Lalu ilmu apa yang disebut wajib tadi?
komponen ilmu di dalam agama kita itu ada 3. Sebagaimana dalam kitab Arba'in Nawawi ada hadis ketika malaikat Jibril itu menyerupai manusia, datang ke kajian, menanyakan sesuatu kepada Nabi. Malaikat Jibril nanya tentang 4 hal, 3-nya inti ilmu. Yang pertama, kata malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Beritahu ke aku apa itu iman. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Nah, berarti kata para ulama, 3 komponen ilmu ini ada dalam Islam yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Apa yang pertama? Iman. Iman itu menyangkut masalah akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam. Islam ini rukun Islam, rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah, fikih. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu akhlak. Jadi Islam itu terdapat 3 inilah komponen yang terpentingnya. Akidah, fikih, dan akhlak. Maka ketika kita pengen memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita, maka disitulah kita sesungguhnya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meniatkan, meluruskan niat kita untuk benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan kita menuntut ilmu ini, Allah mudahkan. Insyaallah ketika kita meniatkan karena Allah, Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita sehingga kita mudah mengakses ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari situ kami memilih salah satu kitab yang sudah kami bawa ini. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak ada kitabnya di rumah, atau kalau belum ada silakan dicari. Nama kitabnya Safinatun Najah. Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Safinatun Najah itu dalam bahasa Indonesianya perahu keselamatan atau kapal keselamatan. Ini mencakup fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Ini mencakup tentang apa-apa yang diwajibkan terhadap kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan tentang hukum-hukum fikih yang mudah-mudahan kita bisa mencernanya sama-sama, kita bisa memahaminya sama-sama. Mari kita buka kitab ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, musannif pengarang kitab ini memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang memiliki nilai manfaat tapi tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, maka dia terputus dari keberkahan Allah. Nah, makanya kalau kita nak mulai pidato, mulai ceramah, mulai nak minum, nak makan yang memiliki faedah tapi tidak dimulai dengan basmalah, bahwa aqta, hilang berkah Allah itu hilang. Maka kita biasakan untuk memulai segala sesuatu itu dengan bismillah. Memulai segala sesuatu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah, maka dia akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari Allah. Tapi di sini ada garis bawahnya, apa? Kullu amrin zibalin, setiap kegiatan yang memiliki nilai manfaat. Nah, yang memiliki nilai manfaat. Kalau nilai mudarat, tidak baca. Misalnya berjudi ini, ya. Lagi segadian yang sertifikat tanah ini, berjudi ini, habis-habisan. Ayo ji Ustad, kemarin mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Kalau baca menang ini berjudi.
Bismillahirrahmanirrahim, jadi balak 6 keluar, rupanya kalah. Dacak, dacak dicampur aduk ke. Minum misalnya, ada minum yang beralkohol, dimulai dengan bismillah. Tidak baca. Tapi ini yang zibalin. Jadi yang diawali dengan bismillah itu yang memiliki manfaat. Ketika kita sesuatu yang memiliki nilai tambah, nilai manfaat, kita mulai dengan bismillah, maka insya Allah dengan bismillah itu akan membawa keberkahan. Pada saat makan pun, di dalam hadis yang panjang, ketika kita masuk rumah, seseorang masuk rumah kata Nabi, kemudian dia membaca bismillah, setan yang mengiringinya itu berkata, malam ini aku tidak kata tempat nginep, karena yang kuiringi ini membaca bismillah. Ketika kita mulai makan, itu kita membaca bismillah, malam ini kata setan itu aku tidak kata jatah makan. Karena apa? Karena yang makan ini memulai dengan bismillah. Nah itu pun saat kita minum memulai dengan bismillah, maka dia ngomong aku tidak bisa minum. Karena apa? Karena bismillah. Memulai dengan bismillah. Maka ketika kita membiasakan diri dengan bismillah, pakai baju baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan baca bismillah, makan baca bismillah, sebelum tidur baca bismillah, masuk masjid baca bismillah. Baca bismillah apapun dalam aktivitas kita, maka disitulah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Musannif pengarang kitab juga memulai dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam redaksi yang hampir sama tetapi hadisnya berbeda, kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda bil hamdalah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka dia akan juga terputus dari keberkahan. Makanya kita kalau membuka sesuatu, buka acara, buka juga dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan alhamdulillah ini termasuk rukun. Termasuk rukun dari mana? Dari khutbah. Khutbah Jumat itu ada rukunnya. Salah satu rukunnya itu membaca basmalah dalam 2 khutbah. Kalau ada khotib yang tidak baca alhamdulillah langsung sholawat baik, maka gugurlah khutbah pada siang itu. Nah, penting ini pengetahuan untuk kita dan jamaah bahwa salah satu daripada kewajiban atau rukun daripada khutbah yang para ulama bersepakat rukun itu ada 5. Mengucapkan hamdalah di 2 khutbah, mengucapkan salawat di 2 khutbah, kemudian berwasiat takwa di 2 khutbah, kemudian membaca sedikit atau sebagian daripada ayat-ayat Quran dari salah satu dari 2 khutbah, kemudian yang kelima mendoakan kaum muslimin dan muslimat salah satu dari 2 khutbah. Atau ada yang menambahkan 6, membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pentingnya mengucap alhamdulillah. Maka biasanya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita setelah memulai dengan basmalah juga memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kata beliau wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan kepadanya, bihi itu kembali kepada Allah, wabihi nasta'in, kita meminta pertolongan ala umurid dunya waddin, dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama. Jadi pertolongan itu hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya ketika kita mengkaji kitab itu, dari awal kita sudah dapat ilmu. Ketika kita menyebut wabihi nasta'in, kepadanya kami meminta, maka tak ada tempat bagi kita untuk meminta kepada selain Allah. Yang kita ulang-ulang setiap sholat itu minimal 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah
kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Inilah salah satu daripada segmen tauhidnya, bahwa kita ini yang namanya manusia selalu harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada siapa-siapa, bahkan kepada saat ibu-ibu jangan berharap kepada laki. Jangan terlalu berharap kepada laki. Laki kita manusia. Bapak-bapak jangan terlalu berharap dengan bini. Bini kita juga manusia. Jangan terlalu berharap kepada anak. Jangan terlalu berharap kepada harta. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap hanya kepada ada pacar, Ustaz. Kita kan lagi ada anak, kita berharap dengan anak. Kalau anak tadi nginjuk duit dengan kita kan. Ya. Ada ibu-ibu anak 10 lebaran sekok anak nginjuk duit 1 juta. 10 ikut berapa, Bu? 10 juta. Nangislah nyai itu. Apa je lakinya nangis? Kesel aku ini 10 ikut. Mentau mah ini 20 ikut lah. 20 juta 20 ikut kan? Tapi kita, apapun yang terjadi kepada kita, ternyata segalanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pacak merencanakan sesuatu, tapi hasil itu tetap Allah yang menentukannya. Bahkan kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata pun, hewan melata pun, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dabbah itu hewan yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Hewan apa itu? Ulo, belut, cacing. Hewan itu pun rezekinya dalam tanggungan Allah. Selalu ada rezeki. Ya? Selalu ada rezeki. Kita kalau sekarang mengkhawatirkan rezeki, manusia yang sempurna ciptaan Allah ini mengkhawatirkan rezeki, maka berarti kita tidak yakin dengan pertolongan Allah. Yang kita sebut-sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan hewan-hewan itu pun tidak pernah mati kelaparan. Kalau kita nak ngitung-ngitung rezeki, Pak, kalau makhluk-makhluk ciptaan Allah itu menghitung-hitung rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling akan protes itu kucing. Kucing itu makanannya apa, Bu? Iwa. Iwa. Kalau zaman ini hari lah banyak. Ya. Iwa. Padahal kucing itu dah acak berenang, dah acak nyelam. Makanannya ada di sungai, ada di laut. Kalau dia tidak protes, protes. Tapi yang mendatangkannya Allah. Rezeki itu datang ke mana? Ke dapur kita. Tinggal kucing tadi ngembek baik. Makanya kalau kucing makan iwak di dapur kita, tidak usah dimarahi. Ya. Cuman kesel juga orang. Iwak tinggal sikok itulah pula lah makan ya. Kalau konsep rezeki itu kita yang ngatur, ya cecek yang akan protes kepada Allah. Makanan cecek itu apa? Nyamuk. Dia cuman pacak nempel di dinding, makanannya terbang kemana-mana. Terbang kemana-mana. Tapi konsep rezeki itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Apa yang digawekan cicak, tinggal hap bae. Kalau kita nyanyi itu kan, cicak-cicak di dinding itu. Yang datang apa? Rezekinya. Nyamuk yang datang ke dinding. Ya? Nyamuk yang datang ke dinding. Berarti Ustaz kita tidak usah berusaha. Ya berusaha. Usaha itulah sunnatullah. Dan kita benar-benar memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha sebelum begawe atau pas begawe, kita sisihkan waktu untuk apa? Untuk sholat duha. Karena sholat duha itulah yang kita benar-benar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi oleh Allah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pada perkara apa baik, kita minta kepada Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya. Wala haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faslun, memulai pengarang dengan bab fi arkanil Islam, rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya merupakan bagian dari syahadat, sehingga ini merupakan rukun, sehingga ini adalah pintu gerbang. Ketika orang pengen masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Salat ini merupakan rukun, kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan dosa besar yang paling banyak dilakukan oleh manusia sekarang adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Padahal Pak, Bu, meninggalkan sholat itu dosa besar. Berzina sama besarnya dengan membunuh, sama besarnya dengan minum minuman khamar. Itu. Tapi dosa yang paling dianggap remeh sekarang, paling dianggap enteng sekarang, yaitu ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat. Ya. Dengan alasan begawi, tak baca nak semayang. Lah sip-sipan pula ini, dak sholat. Gotong royong, ini kotor gala ini. Jadi banyak sekarang kita takut ngomong makan babi, kita takut untuk berzina, kita takut untuk membunuh orang lain. Tapi banyak di antara kita, di antara masyarakat kita, keluarga kita, yang dengan enteng meninggalkan sholat. Padahal di sini sudah jelas bahwa sholat itu adalah rukun daripada Islam. Maka kita berusaha untuk mengingatkan kita dewek. Ya. As-salatu imaduddin, kata Nabi, salat itu tiangnya agama. Masjid kita punya tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan salat maka dia sudah mendirikan agamanya. Bangunan ini kokoh karena ada tiang penyambung antara dasar dengan yang pucuk. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat itu maka dia sudah merobohkan agamanya. Merobohkan agamanya. Maka sholat itu harus menjadi penting bagi kita. Dan pendidikan yang paling utama kepada anak kita, mendidik dia untuk sholat. Nah, jangan sampai kita anak lah sudah balik, sudah umur 15 tahun, sudah umur 17 tahun, nak dibangunkan oleh bapaknya sholat subuh, jimaknya, biarlah Pak, dia nih Pak, baru tidur jam 2 semalam, biarlah, tidak usah lah. Nah, itu emak yang itu berarti emak yang rela anaknya masuk neraka. Jangan sampai. Maka kita untuk senantiasa menjaga diri kita dan juga anak-anak kita untuk menjaga sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Salah satunya atau yang wajib itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita tunaikan nanti bebarengan dengan puasa Ramadan. Kata Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada harta mereka itu sedekah untuk membersihkan harta. Jadi sebenarnya di harta kita itu Bapak Ibu sekalian ada kotorannya. Harta kita itu ada kotorannya, meskipun kita cari dengan cara yang halal. Ada kotorannya, meskipun kita cari dengan cara yang halal. Maka untuk membersihkan kotoran itu, untuk membersihkan harta kita dengan sedekah, dengan zakat. Itu pentingnya zakat. Kemudian
Wa shaumur Ramadan, puasa Ramadan. Yang dengar lagi kita tidak sampai sebulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, tidak sampai sebulan lagi ini. Kurasa lah libur pula kajian kita ini. Bulan Ramadan. Libur dulu. Dah jam malam kita nak tarawih. Sudah maghrib kita nak buka. Nah, itu. Insyaallah. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke bait itu disebut Haramain ya, Makkah al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, man istata'a ilaihi sabila. Ini ada ujungnya. Apa ujungnya? Bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu. Jadi syariat haji punya ujung. Apa ujungnya itu? Bagi yang mampu. Artinya kita sudah ada di level mampu dulu baru ditunaikan. Kita lah mampu secara finansial, kita lah mampu secara fisik, lah mampu ya loh. Nah, maka disitulah kita diwajibkan untuk berhaji atau sunnahnya umroh. Disitulah kita kewajiban. Kalau kita belum mampu, belum wajib. Jadi jangan memaksa ke diri. Nah, ini tahan berutang duit 100 juta untuk apa gitu Pak? Untuk naik haji. Berutang dulu. Balik dari haji pening kepala. Ngapa? Banyak utang. Bahkan ada zaman ini ada umroh yang pergi dulu bayar kaki. Pergilah dulu. Uji travel umroh nih, pergilah dulu. Bayarnya kaki. Sudah balik pergi itu ngangsut. Jadi kita sedang umroh 9 hari itu beribadah, nangis, ya Allah, mana nak bayar utang. Sedih. Menimis-nimis banyak mata, ya Allah, kali mana lah. Itu berarti memaksa ke diri. Jangan paksa ke diri. Karena ada di sini ujungnya manis tata'a ilaihi sabila, yang lah mampu. Yang sudah mampu. Sudah San? Belum. Berapa 5 menit lagi? Kemudian yang selanjutnya fi arkanil iman, rukun iman. Arkanul iman sittatun, rukun iman itu ada 6. An tu'minu billah, beriman kepada Allah, mengimani Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Ada makhluk selain manusia dan selain jin yaitu malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, salah satunya Al-Qur'an. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhir, dan akhirat. Dan pasti akan ada akhirat, kita harus yakini. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan dengan takdir baik ataupun buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan keburukan, maka kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, aku dapat nikmat ini karena Allah. Jangan saat kita dapat kekayaan, kita dapat jabatan, dapat pangkat, ini karena kepintaranku niat, karena kerja keras aku niat, karena aku memang hebat. Nah, itulah apa yang membuat Allah murka. Jangan ketika kita dapat keburukan kita pun menyalahkan takdir. Ya Allah, asaan sholatnya ladak tital waktu, ke masjid lah tiap hari tapi buntu sepanjangan. Nyala ke Allah. Maka Allah lah yang mengatur segala sesuatu, takdir baik ataupun takdir buruk kepada kita. Itulah yang harus kita yakini. Wa fi makna kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna la ilaha illallah itu la ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah di bab yang selanjutnya masuk kepada pembahasan fikih. Apa yang dibahas? Kita bahas sedikit fi alamatil bulur. Alamatil burur, tanda-tanda balik. Nah, ini penting nih, tanda-tanda balik. Alamatul bulur salasatun. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fil dzakari wal untha.
Tanda pertama ini ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Apa? Tamamu khamsa asyrata sanatan. Genep usianya 15 tahun. Nah, itulah sudah tidak baca ditawar-tawar lagi, melalui 15 tahun balik. Meskipun dua tanda yang selanjutnya dia belum mengalami, tapi ketika umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah balik. Wong yang balik, anak yang balik itu, kita yang sudah balik, berarti sudah mukallaf. Apa mukallaf itu? Sudah terbebani hukum. Apa sudah diperbani hukum? Sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Jadi di dalam Islam ada batasan umur balik itu. Kalau dalam bernegara, uang itu dianggap dewasa saat usia berapa? 17 tahun, karena dapat KTP pacak mele kemarin kan. Nah, itu dianggap sudah dianggap balik. Atau sudah nikah. Bahkan nikah pun itu minimal umurnya 19 tahun atau 21 tahun biasanya. Nah, itu batasan. Tapi di dalam Islam, tanda pertama laki-laki dan perempuan itu genap usianya 15 tahun. Yang kedua, wal ihtilamu fidz zakari wal untha litis asinin. Tanda balik yang kedua adalah mimpi. Yang mimpi itu kita sebut dengan mimpi basah. Dan mimpi itu dimulai saat usia 9 tahun. Saat usia 9 tahun, kalau ada anak usia 9 tahun sudah mimpi, maka dia berarti sudah dewasa. Namanya sudah dewasa, sudah mukallaf. Sudah mukallaf. Sudah dibebani hukum, sudah harus sholat. Nah, batasnya 9 tahun. Batasnya 9 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Ini penting, harus diketahui oleh kita wong tua. Karena hari ini kita tidak menyadari, hari ini kita nganggep masih budak lah. 9 tahun itu umur kelas 4 SD. Nah, kelas 4 SD. Berarti ketika anak kita kelas 4 SD, kita harus cari tahu ini. Cari tahu anak kita lah balik apa belum? Lah balik apa belum? Nah, yang kedua untuk perempuan, wal haid fil untha litis isinin. Dia sudah haid. Jadi ketika kita ada anak yang umur 9 tahun, dia sudah ada tanda-tanda balik ini, maka kita sudah harus ngajari dia tentang apa? Pertama, tentang mandi wajib. Penting ini, Pak. Ya? Karena ada kadang ada anak-anak yang umur SMP, padahal dia sudah ada tanda balik ini, tapi dia tidak ngerti. Tidak ngerti. Bahkan kadang bukan anak, yang nak nikah pun, nak nikah ditanya ya lekua, tahu doa mandi wajib, tidak tahu. Nak nikah ini bahaya. Kalau dia dalam keadaan junub, uang yang dalam keadaan junub kaget dibahas dalam kitab ini. Junub itu berarti dia jinabah. Junub itu, uang yang junub itu tidak boleh sholat, tidak boleh pegang Quran, baca Quran, tidak boleh masuk masjid. Berdosa kalau dia lakukan. Maka alang ke berdosanya kita sebagai wong tua. Ketika anak kita sudah balik, dia tidak terti dengan balik itu, dia melakukan sholat. Padahal dia belum tahu, paham tentang mandi. Nah, ini pentingnya. Ngapa di sini musonif pengarang kitab ini menyebutkan tentang tanda-tanda balik. Nah, tanda balik. Aman kita nih cak sini lah balik kalau ini. ada yang belum balik, belum. Balik. Itulah pentingnya balik. Yang kedua, kaget kita akan tahu batasan-batasan anak. Ketika anak itu sudah balik, umur 9 tahun, anak itu sudah harus dipisah dengan orang tua. Kamarnya harus dipisah. Dan anak itu sudah paham bahwa ketika dia menyentuh antara laki-laki dengan perempuan, wudunya batal. Nah, wudunya batal. Maka kami di sekolah tuh, Pak, anak-anak umur usia 9 tahun, kelas 4 SD, itu sudah tidak boleh salaman dengan gurunya. Nah, kami, guru lanang nih, guru laki-laki dengan anak murid perempuan yang usianya sudah 9 tahun, kami salamannya ini.
Tidak boleh bersentuhan. Jangan mentang-mentang guru. Aku kan guru, murid lah SMA ini. Oh, minta sujud dengan murid. Oh, ngosok-ngosok kepala pula. Guru tadi. La ilaha illallah. Tidak boleh. Karena apa? Karena inilah batasan-batasan bulu tadi. Nah, itu batasan bulu tadi. Mudah-mudahan 3 tanda balik itu kita bisa perhatikan dan kita jingok tanda di anak-anak kita, biar anak-anak kita bisa kita jelaskan dan kita ajari bahwa mereka ini sudah dewasa dan sudah dibebani secara hukum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah. Kitabnya tidak perlu tebal, mudah-mudahan insyaallah bisa kita hatamkan berapapun waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau ada kebaikan itu datang dari Allah, kalau ada kekurangan itu dari kami yang lemah pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.